dan Tuhan. Saudara, slide kita hari ini adakan seminar khusus mengenai bagaimana kita orang muda Tuhan ciptakan, kemudian bagaimana selanjutnya rencana Tuhan buat hidup kita ini. Ya, nah itu adalah gambar aku kamu ya. Nah, sebentar lagi kita akan cari tahu ada gambar laki-laki dan perempuan. Tidak ada makhluk lain di antaranya ini. Yang jelas ada bentuknya laki-laki dan perempuan. Ya, aku, kamu. Nah, sekarang kita mau belajar apa yang terjadi di dalam hubungan antara aku, kamu, dan Tuhan. Oh iya, mungkin kenalkan diri dulu ya. Mari lagi saya pertama. Nama saya Jefferson. Saya ini berkandungan tugasnya di rumah sakit jiwa dan sudah konsultan pedagogi maternal. Lalu saya juga master kesehatan, jadi dosen di Universitas Cendrawasih sebagai dosen kedokteran. Saya punya istri satu, anak dua. Nah, juga saya di sini sebagai ketua. Itu dulu perkenalan singkatnya ya. Ya, katanya kan tak kenal orang saya. Kalau sudah kenal, kita bisa lebih dekat dan lebih saya menyayangi sebagaimana firman Tuhan. Saya tentunya di dalam firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, coba kita buka. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ada yang bawa kita boleh buka. Yang lain firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Ayat 7, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Jadi di situ ada dikatakan di ayat 27, lalu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ada aku, bagi yang laki-laki bilang aku, bagi yang perempuan bilang aku. Nah, nanti yang lawan jenis bilang kamu, ketika bilang lawan jenisnya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Lalu diciptakannya mereka. Fisik, mental, dan sosial terbentuk dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi peranan sistem reproduksi. Ini yang kita harus ketahui, lalu kita jaga dan kita rawat dengan baik. Slide. Ya. Slide. Nah, kesehatan reproduksi, cash flow bagi remaja itu akan memiliki informasi yang benar yang fungsi dan proses reproduksi. Ini perlu diketahui oleh orang-orang muda, aku dan kamu. Amin. Selanjutnya, yaitu memiliki sikap serta tingkah laku bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Jadi ini masa-masanya orang-orang muda mulai mengenal lawan jenis. Yang laki mengenal yang perempuan mengenal yang laki. Di dalam itu ada Tuhan yang memprosesnya, pengenalan berlangsung. Selain tentang organ reproduksimu, apa hubungan otak dengan alam kami? Bagian otak itu bekerja berjuta merangsang produksi hormon testosteron pada
memproduksi sel sperma dan hormon estrogen dan progesteron pada perempuan untuk memproduksi sel telur atau ovum. Ini lo belajar biologi ya di SMA ya. Itu peran dari organ reproduksi. Otak merangsang hormon pada pria, testosteron pada wanita, progesteron. Slide. Nah, selanjutnya, mengapa di sekitar kemaluan kita tumbuh bulu-bulu? Nah, ini ada yang sudah tahu. Tumbuh bulu kenapa bingung? Tunggu saja biar kau cukur kalau panjang sekali. Ada yang pernah cukur bulu? Nah, belajar nih, jangan malu. Kamu dan Tuhan. Yang pertama untuk menjaga suhu sekitar agar tetap stabil. Bulu ketek, bulu ketiak, bulu di daerah alat kelamin ya. Itu untuk menjaga suhu sekitarnya agar tetap stabil. Lalu menjaga suhu dalam testis agar sel sperma tidak mati. Untuk menjaga keseimbangan hormon, untuk mengantar panas keluar dari tubuh dan membuat daerah kemaluan tidak terjadi iritasi. Itu semua gunanya. Jadi Tuhan buat itu bukan main-main, itu ada gunanya. Amin. Jadi jangan lupa jaga kebersihannya ya. Cukur bulunya kalau sudah kepanjangan. Slide. Cara membersihkan alat kelamin yang benar. Kalau perempuan tidak memerlukan banyak sabun, bersihkan dari bagian depan ke belakang, bersihkan di bagian kulit setelah buang air kecil, keringkan setelah buang air, jangan menyemprotkan parfum pada kelamin, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau sudah basah. Kalau yang laki-laki bersihkan alat kelamin setelah buang air, pakai celana dalam dan luar yang tidak ketat, cuci tangan sebelum dan sudah buang air kecil. Slide lagi. Kenapa perempuan suka keputihan? Keputihan itu normal bagi perempuan selama dari suhu nature begitu tidak perlu dari data. Keputihan biasanya muncul saat menjelang dan setelah menstruasi karena kelelahan, karena stres dan kerangsang seksual. Slide. Nah, ini banyak untuk wanita dulu. Kanker payudara ada beberapa hal yang dan resikonya, yaitu kalau dia punya keturunan. Ada riwayat ibunya dulu pernah menderita kanker pada pinggang, dia juga bisa mengalami itu. Dan di kanker tertinggi yang diderita wanita adalah kanker payudara dan tisu kanker rahim. Slide. Nah, wanita perlu cara melakukan sadari periksa payudara sendiri. Ya, di cermin di kamar mandi, makanya perempuan perlu ada cermin di kamar mandinya untuk melihat payudaranya simetris atau tidak. Mulai dari sebelah kanan dilihat searah berendam, buat sebelah kiri. Nah, perhatikan puting susunya ada yang muncul, ada yang terulang ke dalam. Itu juga harus dipelajari, jangan sampai nanti waktu menikah punya anak menyusui ASI tidak kuat, puting susunya harus keluar. Baik, itu cara memisahkan keperdaraan agak benjolan di payudara. Slide berikutnya, masalah gizi pada remaja. Jadi banyak remaja itu malas makan ya, apalagi yang perempuan ya, karena diet akhirnya makan sekali, bukan karena makanan di rumah. Nah, akhirnya dia anemia, darah rendah, kurang zat besi. Nah, ini yang bikin mudah pusing, lemas, susah konsentrasi. Nah itu. Apalagi kalau dia menstruasinya banyak, tapi malas makan, nah nanti yang perempuan suka lemas, mudah pusing. Nah, ini ngantuk, susah belajar. Kalau yang laki-laki juga sama, ngantuk, susah belajar. Nah, kalau yang sudah menikah, nanti melahirkan perdarahan dan ngantuk dan pusing. Slide. Nah, ini dia baru masuk pembicaraan antara aku dan kamu, laki-laki dan perempuan. Inilah anak SMA sudah mulai era seperti emas. Dulu ketika-dekataannya kan. Ini sudah mulai begini, umur begini, umur 17 tahun ke atas. Apa itu pacaran? Artinya secara bahasa saling mengasihi atau saling mengenal, tetapi sekarang diartikan pertemuan rutin antara laki dan perempuan untuk membahas segala hasrat yang biasanya kita sering melihat dalam. Jadi
Sekarang itu pacarannya sudah berubah. Kalau dulu untuk kenalan sifatnya ini bagaimana, sahabat atau tidak? Sekarang kata pacaran sudah berubah, yaitu pertemuan rutin antara laki dan perempuan untuk melupakan segala hasratnya dan biasanya juga dengan terlalaikan. Sudah melakukan hubungan seksual berlian padahal pacaran bukan untuk itu, tapi untuk saling mengenal sifat-sifatnya. Oh, si cowok saya ini orang yang sudah makan. Oh, dia sabar di dalam bidang ini. Oh, dia pintar di dalam bidang itu. Dan begitu juga si cowok dia, oh, si teman cewek saya ini orang yang sabar, telaten, rajin, dan lain sebagainya. Tapi itu yang kebablasan dari itulah yang ini mengakibatkan tugas dan kewajibannya terlalaikan. Ada lagi yang mau bergaul bebas, SPP remaja SMA di Jakarta ini sudah kebablasan, sudah tidak lagi sesuai firman Tuhan. Nah, ini presentasi seksualitas pada remaja tahun 2007 sampai 2012. Laki-laki paling banyak. Tahun 2012 juga laki-laki yang paling banyak. Alasannya melakukan seks sebelum menikah, penasaran ingin tahu 57,5% pria. Terjadi begitu saja 30% perempuan. Dipaksa oleh pasangannya 12,6% perempuan. Ini survei Badan Statistik. Untuk kesehatan reproduksi remaja SDKI 2012. Selain dampak seks pernikah apa? Dampak seks pernikah akhirnya terjadi pernikahan dini, membuat penyalahgunaan narkoba, mendapat penyakit HIV/AIDS, melakukan aborsi, dan kehamilan remaja, kekerasan dalam rumah tangga. Selain kalau melakukan hubungan seks hanya sekali bisa hamil tidak? Sering ditanyakan, bisa jawabannya. Apalagi pada waktu si perempuannya sedang masa subur. Masa subur itu pertengahan dari siklus haidnya. Kalau siklus haidnya 24 hari, berarti hari ke-11 sampai ke-17 itu masa suburnya. Dihitung dari sini adalah haid pula hari suburnya dia hari ke-11 sampai ke-17. Selain, nah apa yang terjadi dengan pernikahan dini ini? Tiap tahun rata-rata 2 juta yang bisa melakukan pernikahan disebabkan karena tingkat yang rendah dan penyakit serta belum adanya bayi hukum yang telah memberikan anak. Di tahun 2017, Koalisi Perubahan Indonesia mensurvei. Jadi pernikahan dini ini membuat banyak persoalan. Selain, nah pernikahan dini cinta terlarang. 1 dari 4 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Dan ini yang membuat akhirnya banyak perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena mereka belum siap, si laki belum punya penghasilan, si perempuan belum siap jadi ibu, karena umur sudah masih muda, akhirnya banyak perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan banyak anak-anak yang berkeliaran di jalan-jalan, tidak mau pulang ke rumah karena di rumah dia merasa kaya dan merakah. Banyak anak yang punya kebiasaan di kota kita pun terjadi di Jakarta. Kayak main menjadi langganan karena di rumah dia tidak merasa damai dan bapak itu selalu perang. Selain dan pada kehamilan remaja ini terjadi pada usia antara 14 sampai 19 tahun menurut Profesor Manwaba, dan angka kematian bayi dan balita pada usia hampir kurang dari 20 tahun, lebih tinggi dibandingkan di bawah 20 tahun. Jadi angka kematian ini sekali di usia kurang dari 20 tahun. Selain dan risiko hamil muda, tekanan darah tinggi, bisa anemia, bayinya juga lahir prematur, berat badan lahir rendah, BPH, perdarahan, depresi postpartum, ketidakstabilan ekonomi dan penyakit kelamin. Itu risiko kalau hamil masih umur di bawah 17 tahun, masih muda. Selain, nah apalagi yang terjadi? Aborsi. Nah, banyak sekali dalam setahun 2 juta wanita itu melakukan aborsi. 2 juta dalam setahun. Sebagian besar dilakukan remaja dengan cara tidak aman. Paksa aborsi remaja dibawa oleh pihak polisi. Selain aborsi apaan sih?
yaitu mengakhiri kehamilan dengan cara berbagai macam cara. Aborsi itu haram hukumnya, hanya boleh dilakukan dalam darurat selama ibu dan anak. Kalau sudah aborsi, apakah besok bisa hamil? Tapi umumnya kalau aborsi tidak bersih atau berkali-kali dilakukan oleh presiden dan bahkan hamil. Bisa hamil kalau dilakukan secara medis. Kalau melakukan sendiri, maka tidak bisa hamil. Selain itu, nah, penyakit menular seksual ini juga terjadi, dan akibatnya terjadilah AIDS, yaitu kumpulan tidak suatu virus yang berasal dari dalam tubuh manusia. Di jari korban sudah penderita AIDS. Selain cara menularnya AIDS dengan cara apa? Hubungan seksual, hubungan jarum suntik, transfusi darah, dan anak yang dikandung ibu juga bisa tertular virus. Jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya. Itu pesan untuk bergaul dengan orang yang mengalami HIV. Sekarang sudah ada virus baru, corona. Ya, corona sudah ada jarak, pasang masker. Kalau ini HIV, jauhi virusnya, jangan orangnya. Bukan seksual dihindari, bukan jarum suntik, jangan sembarangan transfusi darah. Kalau bisa jangan tapi bagaimana kalau pasti lagi kalau sudah kita terjadilah bayinya kena AIDS lagi. Selain teman diskusi kesehatan reproduksi remaja, ternyata untuk masalah reproduksi remaja ini disurvei oleh Badan Statistik tahun 2012 itu baik laki-laki maupun perempuan banyakkan dari teman. Yang laki-laki 57,1% dari teman-teman, yang perempuan 57,6% dari teman-teman. Jadi pengetahuan tentang reproduksi itu berasal dari teman-teman. Teman-temannya sendiri tidak tahu, sok tahu aja, iya kan? Jadi ngarang-ngarang gitu ceritanya. Kalau si teman laki ingin juga kalau pernah sesama laki supaya dia nggak hebat, dia cerita, oh aku sudah berhasil mendapatkan cintanya si Ani. Besok minggu depan dia bilang, aku juga berhasil mendapatkan cintanya si Putih. Ani yang satu Putih, lalu yang satu tidak mau kalah. Saya berhasil mendekati 5 cewek dalam seminggu. Cowok-cowok suka ngomong. Jadi teman diskusi kesehatan reproduksi sering dari teman, dibanding guru, dibanding ibu dan lain. Selain, nah sekarang kita kembali ke firman Tuhan. Jadi kita buka Kejadian 1:28. Kejadian 1:28. Sama-sama baca. Kalau sudah ketemu kalian, amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Berfirman Allah, baiklah kita. Salah. Kejadian 1:28. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung di darat dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Jadi Tuhan bilang pertama apa? Allah memberkati mereka. Jadi Tuhan membuat pasangan laki-laki dan perempuan, aku dan kamu, dan Tuhan itu berkati dulu. Tuhan memberkatinya dulu. Jangan ada hubungan seksual sebelum Tuhan memberkati dalam pernikahan kudus. Amin. Jadi firman Tuhan mengajar kita, Allah memberkati mereka. Diberkati dulu pernikahan kudus, dulu diberkati di gereja. Baru apa? Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak dan bercucu dan bertambah banyak. Jadi ini kesatuan. Jadi perintahnya beranak cucu. Kalau Tuhan berkati dulu pernikahannya. Jadi jangan membuat sesuatu sebelum waktunya Tuhan memberkati
pria dan wanita menikah. Amin. Slide berikutnya. Mari kita buka Roma 3 ayat 23. Apa kata firman Tuhan di sana? Kalau ada yang sudah menemukan boleh baca dulu. Roma 3 ayat 23. Ada yang sudah menemukan dulu, silakan baca. Ya. Roma 3 ayat 23. Ada yang sudah menemukan duluan, silakan baca. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi firman Tuhan bilang kita semua manusia di bumi ini sudah berbuat dosa. Di awal tadi sudah saya tanya, siapa di sini yang tidak berdosa? Semua kita angkat tangan, kita orang berdosa. Siapa di sini yang berdosa? Semua angkat tangan. Tuhan bilang apa? Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 sebelahnya yang punya kitab kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 23. Kalau sudah ketemu kata amin. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi semua kita manusia ini adalah orang berdosa. Maka kematian setelah kita hidup ini pasti berubah dan meninggal dunia. Kemana setelah itu terjadi kita pergi? Ke alam maut. Apa itu alam maut? Yaitu kematian selama-lamanya di neraka. Dan ini yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali ke bumi ini. Dia akan memisahkan yang naik ke surga siapa, yang akan hancur di bumi dan di neraka siapa. Itu yang nanti terjadi di depan. Sekarang kita sudah masuk di zaman new normal, di new season, zaman baru kata firman Tuhan di Matius pasal 24 ayat yang ke-8. Yesus sudah bilang akan terjadi zaman baru, dan itu ada ditulis di Matius 24 ayat ke-8. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita ada neraka dan orang-orang yang hidup dalam dosa supaya mau dan masuk ke dalam neraka api yang kekal kematian. Tapi Tuhan tahu keberadaan kita. Dia ingin supaya kita jangan semuanya binasa. Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Karena beliau salah kasih Allah itu Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau Yohanes pasal 14 ayat 6 bilang apa? Mari kita buka sama-sama Yohanes pasal 14 ayat 6. Kalau sudah ketemu kata amin. Baik, sama-sama kita baca. Yohanes pasal 14 ayat 6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus mengatakan, tidak ada yang bisa sampai ke kerajaan surga di tempat Bapa ada. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi semua orang di muka bumi ini siapa saja, mau beragama Kristen bukan, mau beragama Islam bukan, mau beragama Buddha bukan, beragama apa saja, semuanya namanya adalah manusia dan upah dosa adalah maut. Dan Yesus mengatakan dialah jalan yang bisa membawa ke surga karena dia berasal dari surga. Dan Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa hidup kita semuanya sudah berdosa dan pasti akan masuk ke dalam maut. Siapa yang mau ikut firman Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami keselamatan. Selain bukan maksud saya kita buka Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20.
Kalau sudah ketemu dengan amin, sama-sama kita baca dulu 1, 2, 3. Lihat aku berdiri di pintu dan menutup. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan makannya, dan aku akan makan bersama dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus mengatakan, dia bukan cuma memberitahu bahwa ada jalan menuju surga, tapi dia juga datangi setiap kita. Dia mengetuk pintu hatimu hari ini. Siapa pun kamu, Tuhan sudah datang menunjukkan pintu hati. Dia mengetuk dan ingin masuk bersama. Dia mau supaya kita akan masuk ke kerajaan di surga. Siapapun di antara hari ini, kau yang sudah menyadari diri orang berdosa, kau sudah tahu apa yang terjadi dalam hidup ini, sudah ada dalam dosa, mati yang kekal. Kau mau supaya tidak mengalami kematian kekal, supaya kau boleh masuk ke kerajaan surga dengan Tuhan, maka Tuhan katakan, bukalah pintu. Bagaimana caranya membukanya? Mari kita buka Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Kalau sudah ketemu pada amin, kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari dalam mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan hati orang mengaku dan diselamatkan. Siapapun yang terlalu hari ini, kalau kau sudah mengerti firman Tuhan dan kau tahu diri orang berdosa, dan kau mau supaya dosa-dosa diampuni, dan kau mau supaya aku memperoleh jalan keselamatan hidupmu, yaitu surga kepada yang Allah. Hari ini Tuhan sudah mengatakan kepada Yesus datang menawarkan kepada jalan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. Dan Yesus datang mengetuk pintu hati setiap kita manusia walaupun dia bukan hanya memberitahu dunia adalah jalan surga, tapi dia datangi pintu hatimu masing-masing. Dan engkau yang mau membuka pintu hatimu, katakan di dalam perkataanmu dengan perkataan yang seperti dikatakan Roma 10 ayat 9 tadi. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, katakan dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan dengan mulutmu bahwa engkau percaya dalam hatimu dia sudah bangkit dari antara orang mati. Maka membuka pintu hatimu secara otomatis. Itulah caranya. Ketika Tuhan menutup pintu hatimu, ucapkan dalam mulutmu bahwa engkau mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, dan percaya dengan kata-kata mulutmu, ucapkan bahwa engkau sudah percaya dia sudah bangkit dari orang mati. Nah, itu hatimu terbuka. Dan Yesus bisa masuk ke dalam. Siapa di antara hari ini, engkau yang sudah mendengar firman Tuhan ini, kau menyadari dirimu orang berdosa, dan kau mau supaya dosa-dosamu diampuni, dan supaya Tuhan Yesus datang menjamahmu. Kau yang mau menerima Yesus hari ini, silakan di tempatmu. Kau boleh di tempatmu saja. Kau boleh datang ke Tuhan. Kita teduhkan hati, teduhkan kepala, teduhkan hati dan teduhkan kepala. Engkau yang hari ini di tempat dudukmu sudah mengerti firman Tuhan. Engkau mau supaya hidupmu mengalami keselamatan yang dari Yesus, supaya hidupmu tidak mati masuk api neraka, dan engkau mau supaya hidupmu mengalami keselamatan hidup yang kekal bersama Yesus. Di tempat dudukmu saja dalam sikap doa, tundukkan kepala. Engkau yang hari ini sudah mendengar firman Tuhan dan engkau mau mengikuti Yesus, menerima anugerah keselamatan dari Dia, silakan angkat tanganmu tinggi-tinggi di tempat dudukmu saja. Semua yang lain tundukkan kepala, sikap duduk kepada kita berdoa. Engkau yang mau hari ini menerima keselamatan dari Tuhan Yesus,
silakan angkat tangan. Yang lainnya dalam engkau yang mau dan mengakui diri orang berdosa dan berdosa supaya dosamu diampuni oleh Tuhan dan engkau mau mengakui dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru hidupmu, silakan angkat tanganmu tinggi. Angkat tanganmu tinggi supaya Bapa di surga melihat. Yang lain sikap tunduk kepala dalam suasana doa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. 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 Silakan angkat tanganmu tinggi supaya Bapa di surga melihat. Apa yang putuskan di bumi akan putuskan di surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau yang sudah mengangkat tanganmu, berdiri saja di tempat dudukmu. Berdiri saja di tempat dudukmu. Nyatakan kepada Tuhan bahwa engkau membutuhkan Yesus. Engkau yang sudah mengangkat tangan, berdiri saja di tempat dudukmu. Silakan yang lain tunduk para sikap doa. Puji Tuhan. Engkau yang sudah mengangkat tanganmu, silakan bangkit berdiri di tempatmu saja. Bangkit berdiri di tempatmu saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau yang sudah mengangkat tanganmu, bangkit berdiri di tempatmu saja. Supaya kita berdoa, supaya Tuhan menjawab. Silakan engkau yang sudah mengangkat tanganmu, bangkit berdiri di tempatmu saja. Yang lain tundukkan kepala sikap doa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang sudah mengangkat tanganmu, jangan malu-malu, silakan berdiri di tempatmu. Karena Tuhan ingin melihat kesucian hati. Engkau yang sudah mengangkat tanganmu, jangan mengundurkan diri. Karena hari ini harinya Tuhan melawan engkau. Haleluya. Engkau yang sudah mengangkat tanganmu, angkat tinggi-tinggi. Ikuti doa ini, ikuti doa ini. Tuhan Yesus bicara dalam mulutmu. Tuhan Yesus, aku ini orang berdosa. Hari ini aku minta ampun segala dosa-dosaku Tuhan. Dan saat ini aku mengakui dosa keturunan yang mewah dan Hawa. Dosa yang kulakukan sendiri. Ampunilah ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, aku bersyukur karena dosa-dosaku sudah kuampuni. Dan aku membuka pintu hatiku. Dengan mulutku aku mengatakan, Yesus engkau adalah Tuhan. Dan engkau sudah bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosaku. Terima kasih Yesus Tuhan. Sekarang masuklah ke dalam hatiku. Oh Yesus Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Yesus, karena hari ini engkau sudah tinggal di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan hidup yang engkau berikan. Terima kasih Tuhan.